حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وأفندم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك وما له علمه ودعاه علينا وفي هذا المصلى والمجلس. الله تعالى يرشد الرحمة والمغفرة والنجاح والرحمة حسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وربياني صغيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Warzuqna fahma وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah sekalian, para jemaah musalla An-Nur yang saya banggakan dan saya muliakan. Mudah-mudahan kita seluruhnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah tentukan untuk kita sama-sama berkumpul, bermuajahah, tatap muka dan bermusafahah, mengulurkan tangan kita saling berjabat, saling mempererat silaturahim di antara kita dalam bingkai majelis ilmu yang mudah-mudahan atas saja ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini insyaallah akan memberikan dampak yang positif untuk kehidupan dunia sehingga mendatangkan nilai aman dan selamat kita saat kita berada pada dimensi negeri akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menancapkan niat i'tikaf demi kesempurnaan kegiatan i'tikaf dan juga majelis ilmu kita di dalam musalla Al-Syafa'ah ini. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma kuntu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita melanjutkan kajian hadis kita merujuk kepada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyyah wal Hikam Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashim. Silahkan dibuka pada halaman yang ke-54. Halaman ke-54 pada nomor urut hadis yang ke-64.
Kita baca bareng-bareng hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza aradta an yuhibbaka Allahu fa abghidid dunya wa idza aradta an yuhibbaka an-nasu wa ma kana 'indaka min fuduliha fambidhu ilaihim. Rawahu Al-Khatib an Rabi' ibn Khirash Warassalam. Silakan yang mau membaca foto. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta an yuhibbaka Allahu fa'budid dunya wa idza aradta an yuhibbaka nasu fama kana 'indaka min fudulha fambidhu ilaihim." Rawahu Al-Khatib an Rabi' Ibnu Khirash. Penjelasan. Apabila engkau menginginkan Allah mencintaimu, maka berzuhudlah terhadap masalah duniawi. Dan apabila engkau menginginkan orang-orang lain mencintai dirimu, maka berikanlah kelebihan harta benda yang ada pada dirimu kepada mereka. Riwayat Al-Khatib melalui Rabi' Ibnu Khirash secara mursal. Mursalat. Hadis ini secara mursalat. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentang satu materi yang insyaallah akan kita jadikan sebagai canangan prinsip dalam kehidupan kita di dunia ini. Sudah banyak ajaran-ajaran Rasul, pelajaran dari baginda Nabi yang tentunya pasti akan menjadi nilai kemaslahatan dan kenikmatan untuk setiap umatnya merasakan begitu banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tinggal tergantung bagaimana kita menyikapi ajaran dan juga sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita jadikan sebagai acuan dan pedoman dalam kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita mampu atau tidakkah menjalankan bahkan menerapkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Salah satu contohnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita zuhud terhadap perkara duniawi. Kalau kita mau berikan tajuk judulnya zuhud pada soal atau perkara dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, idza aradta, apabila anda menginginkan, apabila anda mau, ayyuhibbakallahu, Allah mencintaimu. Jika seseorang manusia hamba Allah Subhanahu wa taala pengen, bahasa kita, punya mau agar kehidupannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nih Nabi bocorin nih. Rasul bongkar nih rahasianya. Apa kata Nabi? Fa'abghidhi ad-dunya. Maka setiap manusia yang menginginkan datangnya kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikap zuhudlah terhadap dunia. Apa itu zuhud? Banyak kalangan masyarakat muslim kita yang bahkan keliru sampai gagal dalam memahami soal zuhud. Apa salah satunya kegagalan dalam pemahaman memberikan arti dan makna soal zuhud adalah tarkud dunia, katanya. Meninggalkan perkara dunia. Kenapa saya katakan keliru? Oh, nggak bisa ditinggalkan soal dunia. Sebab yang namanya dunia itu adalah mazra'ah al-akhirah. Dunia itu tempat kehidupan anak manusia, dan untuk menggapai nilai hasanah akhirat harus didahulukan dengan nilai dunia juga yang hasanah.
Kalau zuhud dikatakan dunia tinggalin, nah semua bahkan nilai ibadah yang kita harusnya lakukan di dunia itu pula ikut kita buang, kita hindarkan, kita tepis, skip katakan sekarang kita. Bahkan soal kekayaan dunia, terus kemudian lantas kita bilang nggak perlu kekayaan dunia, enggak. Kalau perlu ambil kekayaan dunia. Gimana caranya supaya kita bisa berkorban demi untuk menumpuk pahala negeri akhirat? Kalau kita nggak kerja, kalau nggak kerja kita nggak dapat uang. Kalau nggak ada uang, mau pakai HP sedekah, mau pakai HP infak, bisa Ustaz. Cara infak sedekah yang gampang, kita senyum aja, emang kata aja lu pelit. Bisanya cuma nanti doang, infak sedekah katanya cuma dengan senyum. Jumatan, ya mas. Alhamdulillah. Jumatan, coba lo datang segini banyak nih manusia yang ada di ruangan ini, datang ke satu masjid, jangan jauh-jauh ke Taubah itu yang dekat, datang ke Taubah, kompak serempak kita. Begitu datang Jumatan nggak ada yang bawa barang goceng, jeban 20.000, lagi gocap cepet. Datang ke masjid, begitu datang ke masjid, romo lewat depan kita, kotak amal Jumatan. Begitu depan kita, itu kotak amal, semuanya kompak, senyumin kan itu kotak amal, nggak ada yang ngeluarin duit. Begitu selesai Jumatan, merokok kumpulin tuh kotak-kotak amal, dibuka tuh gemboknya, akhirnya bolong semuanya, nggak ada duit barang satu. Sebab isinya cuma senyum jamaah doang. Kalau memang gara-gara infak sedekah bisa keluarkan hanya dengan senyum. Perlu uang, dunia jangan pakai kita tepis, jangan. Bukan takut dunia zuhud. Zuhud itu kalau bahasa kita nih, kondisi batin yang tidak terpengaruh atau tidak tercemari, tidak terkontaminasi dengan ambisi dunia yang menggila. Nah itu tepatnya begitu. Kondisi hati kita yang gak sama sekali terbentuk, terpola dengan ambisi-ambisi yang menjadikan kehidupan kita akhirnya sia-sia. Soal dunia, ambil semua nilai kekayaannya. Coba orang kaya dengan kekayaannya, dia bisa infak sedekah, dia bisa bangun masjid, kan ketolong namanya. Nilai ibadahnya dia, negeri akhirat ini ketolong dengan kekayaan yang dia miliki saat dia di dunia. Sehingga kekayaan itu dia alokasikan pada tempat yang tepat. Dia masukkan pada pos-pos yang memang di situ dijanjikan oleh Allah ada ridha dan juga rahmatnya Allah. Bayangkan kalau kita nggak minta doa kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami kekayaan dunia. Kita nggak minta begitu. Setiap ada peluang-peluang untuk kita infak sedekah, lantaran kita peluang nggak ada kekayaan begitu, mau infak sedekah lewat jalur mana? Udah ibadah kita cetak, duit juga nggak punya, berbuat baik, peluang kebaikan juga lewat begitu aja. Berarti kalau begitu nilai dunia kita cemen namanya. Paham sampai sini? Dan karena itu Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nih Allah ajarin teori balancing kita nih. Jadi bukan mobil doang yang ada spuring balancingnya, hidup juga harus ada balancing, keseimbangan. Teori keseimbangan yang ditawarkan oleh Allah melalui firman-Nya Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Cari, juangkan, upayakan, ikhtiarkan dengan sangat, optimalkan. Untuk apa? Untuk menggapai apa yang diinginkan oleh setiap anak manusia di hadapan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Juangkan, maksimalkan seluruh upaya dan potensi yang kita miliki untuk mendapatkan nilai akhirat kita yang baik. Kalau memang itu dengan ibadah, ibadah. Kalau memang itu dengan tahajud, tahajud, puasa, puasa, infak sedekah untuk negeri akhirat kita. Sebab Allah yang telah memberikan modal kepada kita kehidupan. Makanya kehidupan ini sebenarnya ini udah kekayaan pada modal awal. Level pertama, orang bisa ibadah kan harus hidup dulu.
Yang udah pada mati masih bisa nggak ibadah? Nggak bisa. Karenanya harus sadarin, orang yang masih dalam keadaan hidup itu modal awal untuk bisa menyembah Allah, sujud kepada Allah dengan berbagai macam rangkaian ibadah-ibadah yang tentunya dia mampu dan dia bisa kerjain. Hidup dulu orang. Setelah hidup baru ada nilai iman. Ini yang menjadi dasar. Ibarat kalau bangunan fondasi, ceker ayamnya ya, tiangnya. Kalau udah punya iman, tinggal hiasan dalam hidupnya. Kalau berikan hidayah dan taufik, wah mantul kata anak sekarang. Hidupnya udah mantap betul. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Untuk soal negeri akhirat, kejarlah, upayakanlah dari modal yang Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Lihat pesannya Allah. Jadi soal negeri akhirat, kejar akhirat. Sebab sebaik-baik tempat adalah negeri akhirat. Kenapa? Dari sisi keabadiannya, panjang akhirat. Orang yang udah sampai di akhirat nggak bakalan balik lagi ke dunia. Kemarin perjumpaan pertama saya angkat itu di musola ini juga dan di tempat-tempat yang lain. Kemarin selesai Ramadan, orang semuanya pada balik kampung. Jawa balik kampung, yang Kalimantan, Bugis balik kampung, yang Sumatera, Padang, Medan, Batak balik kampung semuanya. Begitu selesai seminggu di kampungnya, ada nggak harus balik? Ada harus balik, masih cerita dunia soalnya. Tapi begitu negeri akhirat, sekali balik kampung-kampung yang sejati, kira-kira ada nggak harus baliknya? Nggak ada. Makanya yang kita jujur banget, yang kita keker banget adalah negeri akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal wal akhiratu khairun wa abqa. Yang satu pada suratul A'la, Sabi'is, yang satu lagi pada suratul Duha. Surah Wad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal khairul laka minal ula. Negeri akhirat paling utama. Kenapa? Dan dunia cuma singgah doang. Kalau kita nabung ke rumah saudara kita, selama-lamanya kita nabung, sehari, 2 hari dikasih nginep, iya kita kata nginep, iya nggak apa-apa, nginep deh. Tapi ujung-ujungnya nggak ke rumah asli kita, balik ke rumah asli kita. Nah dunia tempat singgah doang, bentaran. Enggak lah. Dunia sifatnya nggak ada yang abadi, justru panah, sementara. Singkat demi Allah singkat. Karena umat Islam dipesan oleh Allah. Pertama pada firman ini yang diupayakan dengan sangat adalah negeri akhiratnya. Tapi hebat dan bijaknya Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa ya hamba-hambaku sayang, kata Allah, soal nasibmu di dunia. Yang udah punya keluarga, udah punya tanggungan, yang punya kewajiban cari nafkah. Bini lo udah punya, anak lo udah punya. Orang tua juga udah lansia, cari duit. Ini perintah Allah. Nah kalau kita berani cuma untuk ngehalalin anak orang doang, udah gitu kita gak buatin lagi punya anak. Terus kemudian hari-hari kita, ya bahasanya begini, duit sih gimana cara Allah aja datangin ke duit. Kata dia begitu. Pagi dari habis subuh sampai 6:30 dia nongkrong di depan balik rumahnya. 6:30 dari habis subuh udah ngopi udah 4 kali nyeduh dari habis subuh doang. Sambil ngitungin dia tetangganya yang paling berangkat kerja ya. Ji mau kemana? Ngantor lu mampir. Orang kerja disuruh mampir, lo kerja. Ini mau kemana? Dagang dulu ya. Mau kemana semua? Ya sapa tegur kayak begitu sih ya boleh aja begitu. Tapi maaf lagi-lagi maaf. Yang namanya rumah tangga, apalagi keluarga, harus ada tulang punggung, harus ada yang mencari nafkah. Walaupun sana sibak minat dunia. Allah katakan jangan sampai lupakan kewajibanmu, tugasmu selama masih pada fase dunia ini. Tuh ya. Artinya suruh kita fantashiru fil ardh. Bertebaranlah kalian di atas muka bumi Allah. Artinya apa? Berupaya, berkarya biar ada hasil. Kemudian hasil itu bisa dicicipin oleh orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Bini, anak, orang tua yang udah pada lansia. Hatta mertua, jangan lupa.
Enak aja lo cicipin mulu anak. Iya. Babenya bisa bodoh deh. Kan yang harus gue perhatiin, peduliin bini gue, anak dia enggak. Lagi main kerambol, Supri lewat ke bininya sama anak gue. Mau ada beli? Mau nyari kontrakan? Buat siapa gitu? Buat babenya, buat babe. Harimnya maksudnya, mertuanya begitu. Dalam hati sih kita nggak kasih jempol lagi gitu. Di dalam hati memang harusnya demikian. Memang harusnya demikian. Ini namanya orang tua, mertua, sama enggak? Sama enggak? Apa bukan kata Nabi? Orang tua lo di dunia itu ada 3. Bapak lo yang lahirin lo, emak lo yang ngandung lo, atau nih kandung anak kontan jadinya. Kontan. Yang kedua, bapak yang anaknya kau persunting. Siapa? Bapak yang anaknya kita persunting, artinya mertua. Terus yang ketiga siapa? Bapak yang allamaka uluman nafi'ah. Seorang ayah yang telah mengajarkan engkau pada ilmu ajaran agama Islam yang baik dan benar. Artinya guru kita, ulama kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Jadi ditempatkan guru itu sebagai orang tua. Oleh karenanya setiap para guru, kalau ibaratnya bahasa sekarang itu bapak kita, bapak biologis. Kalau guru kita adalah guru ideologis, ya. Jadi ya bentukan kita, pola kita, ya tergantung bagaimana ajaran guru-guru kita kan gitu, ya. Kalau demikian akhirnya kita pahami bahwa yang namanya dunia nggak boleh kita lepas. Kalau perlu doa, aneh, sabar doa selalu minta kaya. Percaya nggak ini kira-kira? Demi Allah minta kaya. Kalau memang dengan nilai Islam ini kita bisa berjuang, karena dasar kekayaan berjuang dengan harta kita. Kalau memang Islam saat ini direndahkan lantaran umat Islam katanya kelompok yang termarginalkan karena memang Islam kelihatannya kumuh, nggak ada kaya-kayanya, nggak terhormat, ya sampah masyarakat, boleh jadi orang katakan begitu. Kelompok sempalan katanya. Maka jadilah orang-orang kaya, jadi konglomerat, bisikin ke telinga anak-anak kita begitu. Nah, besarlah jadi orang kaya, kaya harta benda, kaya ilmu, kaya ibadah, kaya hati. Ini sih ajaran namanya udah bukan basa-basi, udah tuduh poin aja. Betul. Seorang konglomerat di daerah Prancis, dia memenangkan suatu perkara di pengadilan Prancis. Hanya karena apa? Dia melihat ada kasus pelecehan terhadap seorang wanita muslimah yang dalam perjalanan seorang muslimah dalam satu lorong di antara apartemen flat yang satu dengan flat yang lain, akhirnya dilecehkan, dia punya pakaian kerudungnya dilepas, lalu kemudian dia mengadu ke pihak yang berwajib. Kalau kayak kita nih polisi begitu, polisi nggak digubris sampai polisi, sampai akhirnya berita ini viral, lalu kemudian dibacalah oleh konglomerat orang Perancis, tapi dia seorang muslim, diseriusin nama dia ajak dengan kekayaan, dia ajak semuanya agar mereka seluruhnya orang-orang atau warga Perancis itu berpikir bahwa kesetaraan dan persamaan antar satu warga dengan warga yang lain memiliki hak yang sama, nggak melihat dari agama, ras, suku dan lain-lain. Dengan kekayaannya akhirnya dimenangkan, ketuk palunya akhirnya yang melecehkan itu masuk ke dalam penjara. Dakwahnya orang yang konglomerat, sekali dia punya power akan menolong orang-orang yang di bawah. Betul. Miskin, maaf nih, potret masyarakat kita miskin, ya Allah miskin. Beda banget orang kaya ya. Siapa? Orang kaya senyum, enak gak dilihat nih? Enak. Batuknya orang kaya aja dihormatin banget, sama yang miskin baru batuk tuh. Iya pak, siapa? Padahal nggak kasih instruksi.
kita langsung siap-siap aja, betul? Kaya, miskin senyum, miskin senyum. Ya, yang kemarin belum dipulangin. Jangan kan minjem duit lagi, yang kemarin belum dipulangin begitu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Di rumah sakit ada tulisan, yang miskin dilarang sakit, kacau tuh. Nggak enak, minta kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar terangkat derajat kita di hadapan Allah, bukan di hadapan kamera, bukan. Minta kaya. Makanya kalau apa-apa, biar paham. Segala sesuatunya kita menurut kacamata dan versi syariat Islam, udah titik. Kalau menurut Allah dan Rasulnya kita bakalan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udah pakai cara di Islam aja udah. Nggak perlu yang namanya kamera kemana-mana gitu. Ya ada sekarang ada Jokowi jilid 2 nih, masuk ke gorong-gorong juga nih. Masuk ke dalam bawah jembatan terus ngangkut-ngangkutin sampah begitu. Masih ya begitu. Warga negara kita ini udah bukan lagi orang-orang yang bodoh. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya Allah dan Rasulnya kalau sudah kasih ajaran itu aja yang kita pakai. Ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf dengan kekayaan yang dia punya, dia bisa bantu ajaran agama Allah melalui dakwah dan juga peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasul dengan uangnya. Khadijah, kenal Khadijah? Bukan cuma bini doang pendamping Rasul. Cuman Khadijah ini orang kaya. Ya makanya kata guru saya, kalau misalkan Khadijah ini hidup masih di zaman sekarang, Pak Agun, dia punya kekayaan bisa ngebayarin NJOP se-Jakarta Selatan. Sementara Jakarta Selatan aja masih jauh lebih luas ketimbang Singapura. Singapura kan seceplokan doang ya. Iya. Bisa dibayarin NJOP-nya tanah se-Jakarta Selatan. Sampai sih ada Khadijah. Lihat keberhasilan Nabi khususnya pada periode Makkah selama 13 tahun. Kemudian hanya beberapa tahun di seluruh Madinah masih ada modal dakwah dari Khadijah untuk dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Segitu banyaknya uang Khadijah. Bahkan Khadijah saat detik-detik beliau ini ingin menghembuskan nafas terakhirnya, apa yang dikenakan oleh pakaiannya Khadijah? Kalau bahasa kita orang perempuan baju daster kali ya. Daster yang dikenakan oleh Khadijah pada hari kematian dan wafatnya Khadijah, daster itu memiliki 3 tambelan bahan. Orang kaya, sultan yang sebenarnya, semuanya dipersembahkan untuk dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Khadijah ini bukan cuma sembarang ini, bukan cuma teman tidur Nabi doang. Suaka finansialnya Nabi dalam dakwah ya Khadijah. Bahkan Khadijah dinyatakan gimana? Menjelang matinya Khadijah, abang saya, kalau nanti sekali waktu saya mati, kata Khadijah, kalau seumpama nanti saya mati, kemudian jasad saya dikuburkan, sementara Anda masih membutuhkan dana operasional dakwah, maka kau galilah kuburku. Kau gali kuburku, lalu kemudian kau ambil sisa-sisa tulang belulangku dan beberapa helai kain kafan yang masih melekat pada jasadku itu, lalu kemudian ambil, bawa ke pasar, jual. Kalau ada nilai jualnya, pakai lagi buat dakwah engkau wahai Rasul. Dari yang kekayaannya banyak, sampai iblis dipersembahkan kepada suaminya, persis kayak bini kita masing-masing. Amin, amin, Amin. Insya amin dong lang, amin. Insya Allah. Yang mau ya amin aja mau ya. Yang paling tahu keadaan rumah tangga kita ya kita aja. Termasuk yang ngomong paling paham. Alhamdulillah. Kalau kiamat sih udah lewat itu masa-masa itu. Masih tinggal bedain aja ngeliat lucu cucu dilihatin enak begitu ya. Begitu lagi lucu-lucunya langsung ke nenek. Alhamdulillah. Ya, lucunya dicucuk sebenarnya. Coba yang ditegur nenek. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitulah perjuangan orang-orang yang mempersamai Nabi. Gak ada pokoknya yang namanya kegiatan ibadah
kegiatan dakwah yang tidak berdampingan dengan yang namanya dana untuk berjuang, tidak ada. Ya, karenanya saya doa saya, ya Allah, jadikan saya ini hamba-hambamu yang kau berikan keutamaan pada soal harta benda. Minta begitu, minta. Biar kita bisa gaplokin mulut orang-orang yang kadang-kadang suka sumir apabila bicaranya kepada umat Islam. Tampar mereka dengan kekayaan kita, kasih pelajaran mereka bahwa umat Islam itu punya apa? Punya haibah, kita punya marwah, kita punya harga diri. La haula wala quwata Cuman soal zuhud ini jangan sampai disalahartikan bahwa kita meninggalkan semua kemilauan dunia. Tidak. Dunia cukup pada genggaman tangan kita, tapi jangan sampai ditaruh dalam hati kita. Begitu hilang, nantinya sakit hati. Ibrahim bin Adham itu seorang wali besar, tapi juga Allah utamakan dia dengan harta benda yang banyak melimpah ruah, kekayaannya masya Allah. Ibrahim bin Adham seorang sufi terkemuka, tersohor, masyhur, dia popularitasnya di atas rata-rata di antara sufi-sufi yang lain. Disebabkan dia dekat sama Allah, ibadahnya banyak sama Allah, tapi juga dia seorang yang kaya. Rumahnya, pagernya murni emas 24 karat. Di mana ya? Pagar, bayangin. Makanya kalau masih ada kata orang kaya, dia orang kaya naruh emas di dalam laci, di dalam bekernya, belum kaya dia. Emas 24 karat, dia taruh di mana? Pagar rumah. Sekarang saya tanya, kira-kira pagar aja dalam kantong baju enggak? Ada di mana pagar? Bagian paling terluar dari wilayah tempat tinggal kita. Itu pagar namanya jaro, orang dulu bilang. Jaro. Nah, orang lewat bisa bocel-bocel, enggak? Patahin sedikit, jual sekian miliar. Ini pagarnya yang begitu gede mewah, terbuat dari emas 24 karat. Karena tidak menyimpan kekayaan itu pada hatinya, cukup di genggaman tangannya. La haula wala quwata illa billah. Sampai sini paham nggak nih soal zuhud? Zuhud adalah kondisi hati yang tidak tercemar dengan ambisi dunia yang menggila. Awas, hati-hati. Ambisi kita ini yang kadang-kadang menjadi musuh terbesar kita. Syaitan, ya, tapi hawa nafsu, ambisi kita itu juga musuh terbesar kita. Jangan apa-apa selalu setan yang kita tuding salah dong, goda gue mulu dong. Kata setan, lo yang lebih dari gue. Ambisi lo lebih kacau daripada dekat gue. Ifrit, iblis. La haula wala quwata gitu. Cara supaya Allah jatuh cinta kepada kita, dan tentunya ini semua kita pasti punya impian, ingin kehidupan kita dicintai oleh Allah, maka zuhud. Zuhud artinya tatanan hati kita jangan sampai selalu hal dunia aja, tapi juga kita punya perbandingan yang tepat. Jangan sampai dunia menguasai kehidupan kita, tapi dunia juga kita perlukan untuk apa? Untuk modal negeri akhirat kita. Paham sampai sini? Pokoknya waktunya sholat, ya udah, nggak usah ngotot soal dunia. Yang lagi ngider, ngaspal, lagi gojek, lagi grab, begitu dengar hayya ala sholat, hayya ala falah, lihat mana bangunan paling tinggi, ada nggak menara masjid begitu melipir. Kamu Ustaz, ini udah tarikan yang ke 72. Wow, tarikan ke 72. Umpamanya, kan 72 nih, angka 71 kan cuma dari Allah. Sekarang Allah undang melipir dulu, melipir. Paling banyak 4 rakaat dia. Nggak ada yang sampai sholat wajib 1000 rakaat, nggak ada kan? Nggak ada. Allah juga kan jika ada kita melipir dulu. Jangan ngoyo cari duit. Jangan ngotot cari duit. Na'udzubillah. Begitu caranya Allah Subhanahu wa ta'ala jatuh cinta kepada salah seorang di antara kita hamba-hambanya. Wa idza aradta an yuhibbaka an-nasu fama kana 'indaka min fuduliha famdirhu ilaihim. Nah, kalau kita ingin mendatangkan rasa cinta dari orang-orang sekitar kita kepada kita, bahasa gampangnya, gimana caranya supaya orang lain cinta sama kita?
Kita nggak dikatai orang yang paling nyebelin, tapi kita orang yang paling didahulukan, diprioritaskan oleh orang-orang sekitar kita. Gimana caranya? Kalau kita punya sesuatu, oper bagi itu ke orang tersebut. Berbagi dari apa yang kita punya kepada orang lain, maka akan muncul benih-benih cinta, kepedulian, perhatian kepada kita. Ini ajarin ini. Kalau masak sayur, biasain kuahnya banyakin. Dan itu sunnah Nabi tuh. Nabi begitu kalau suruh bikin maraq nih Aisyah, bikin maraq. Biar kata dagingnya cuma seberapa, airnya segentong deh. Airnya biar apa? Biar berendam. Enggak, bagi tetangga, oper tetangga. Geser ke kiri. Biar kata cuma aromanya doang dapat. Biar kata cuma kuah-kuahnya doang dapat. Dan itu semuanya yang rendah akan rapat. Yang rapat akan terus bisa kita jadikan sebagai jalinan yang insya Allah tidak akan pernah terlepas. Tuh lihat ajaran Nabi. Jadi bukan soal hablum minallah doang, hablum minannas. Justru ini yang menjadi kadang-kadang nih stressing point kita. Kita kadang-kadang soal manusia. Jangan lupa yang paling sulit kalau kita udah terjalin hubungan, kalau Allah sekali kita berdosa gampang, istighfar selesai, sejauh taubatan nasuha. Tapi kalau kita udah minta maaf gara-gara salah kita, zalim kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kalau dia punya sifat yang juga lapang dadanya, kalau disempit dadanya, kita minta maaf berkali-kali dikata enggak, gua bangunkan nanti satu acara pengadilan di hadapan Allah, gua siap berbantah-bantahan lu di hadapan Allah Subhanahu. Ngeri punya tetangga kayak begitu. Ya, pokoknya dunia jangan sampai keseret lagi persoalan kita dengan orang-orang sekitar kita, kecuali sudah halal dan ridho antara satu dengan yang lainnya. Artinya jangan sampai kebawa ke negeri akhir. Ya lagi kalau ada orang Betawi kan saya sering bilang tuh, ya orang Betawi itu dibawa kampung itu, orang Betawi, kampungnya itu. Tapi kalau soal-soal hal yang paling mendasar aja susah, buat jabat tangan susah. Betawi ketemu Betawi begitu gua ada di anak subur udah deh. Ya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini hari baik nih. Ini lagi Ramadan nih, Ini lagi Syawal nih. Lebaran hari pertama nih. Ayo deh kita ke rumah jadi dia. Kita minta maaf dia. Paling enggak pandang mungkin gua lihat bayang-bayangnya ini gua belum dah kata dia. Na'udzubillah. Jangan sampai demikian. Pokoknya sedikit musuh atau kebanyakan teman 1000 masih paham ya? Nah, sekarang dikasih tahu nih cara supaya orang mendatangkan rasa cintanya untuk kita. Gimana caranya? Suka berbagi ternyata. Begitu juga yang disampaikan oleh Allah. Cintai manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau menjadi muslim yang sejati. Untuk dijadikan kita oleh Allah stempel muslim sejati, ternyata apa yang dibutuhkan oleh saudara kita, sejauh kita mampu oper kemampuan kita, artinya ikut turut bantu. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk 2 pekan yang akan datang, ini istirahat dulu. Anda pengen bekelin dengan fikih berkurban, baik untuk sisi korban, baik untuk orang-orang yang mustahik, baik juga khususnya untuk mereka yang berstatuskan sebagai panitia penyelenggara atau panitia pelaksana Idul Kurban. Bisa dibagi. Jadi besok silakan ini diistirahatin dulu, tidak usah disebar-luaskan. Namun pasang kuping, hadirkan hati, khusyuk. Kalau perlu ada catatan, catat hal-hal yang menyangkut tentang supaya kita benahi hal-hal yang barangkali keliru dalam penyelenggaraan kita beberapa tahun yang lewat dan masih jauh daripada tuntunan fikih. Maka 2 pekan yang akan datang kita akan angkat seputar hewan kurban ditinjau dalam perspektif fikih atau syariat Islam.
Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa ma qara'nahu farudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Barang-barang baca Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala man asrafna fatur alayna tawbah tamsil li kulli hawbah واستر لنا أورادي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بانكسار منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عداد ترشي صحبي والحمد لله في البدر والتناهي. Kita doain para jamaah haji kita, baik yang dari Indonesia khususnya, umumnya, untuk seluruh orang-orang yang diundang secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangkaian ibadah haji pada tahun ini. Sembari juga kita berdoa untuk mereka, kita juga doakan diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita yang masih dalam keadaan belum berkecukupan, belum memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hanya Allah yang akan memberikan kemampuan untuk kita menunaikan ibadah haji. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang berangkat haji Allah berikan haji yang mabrur. Nilai fokusnya hanya untuk ibadah di tanah haram dan juga Masjidin Nabawi. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka seluruhnya pulang dari tanah suci Makkah dan juga Madinah. Insya Allah apa saja rangkaian ibadah dan gairah ibadahnya Allah tetap jaga sampai di tanah air mereka masing-masing. Mudah-mudahan lebih menjadi manusia yang paripurna dan sempurna. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.